Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Pada video kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Bagaimana kalian? Apakah ada yang sudah selesai ujian? Atau ada yang lagi sakit? Atau ada yang pada sehat? Atau ada yang udah pada selesai ujian juga? Silakan ya, apapun yang terjadi pada kehidupan kalian, Tuhan selalu menyertai kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengenal sosok baru, yakni Raja Hizkia. Siapakah Raja Hizkia ini? Ya, mari kita baca di 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 2. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya adalah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan sama seperti Daud. Tidak seperti ayahnya dulu. Ayahnya bernama Raja Ahaz. Kalau kalian baca di 2 Tawarik 28, Raja Ahaz melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, di mana banyak patung di mana-mana dan sebagainya. Dan apa saja yang akan dilakukan kita lebih kenal lagi. Kita buka di 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 2 Raja-Raja 18 ayat 4 sampai 8. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tubuh-tubuh berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi tongkat ular ini ternyata ada namanya ya, namanya Nehustan. Ya. Dan dia percaya pada Tuhan Allah Israel, dan diantara semua raja-raja, baik sesudah Hizkia maupun sebelumnya, tidak ada yang sama seperti dia. Dan dia berpaut hanya kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan berpegang pada perintah Tuhan yang diperintahkannya pada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, kemanapun ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk padanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Ya. Hizkia ini hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan. Walaupun secara umur dia sudah cukup dewasa dan baru muda juga ya, dia tetap untuk setia sama Tuhan. Apa buktinya? Dia menghancurkan tiang-tiang berhala yang dibikin ayahnya sendiri. Bahkan ular tembaga. Nah, ini yang akan saya ulas. Kenapa ular tembaga yang dulu dibuat Musa itu sebenarnya dihancurkan? Karena ular tembaga itu, kalau kalian sering baca atau kalian paham, ular tembaga itu sebenarnya hanyalah sebagai simbol dari keselamatan juga. Dulu jadi anggapnya simbol keselamatan karena dulu orang Israel bersungut-sungut, Tuhan marah, datengin ular banyak, ularnya matok bangsa Israel sampai ada yang mati, tapi kalau ada yang megang ular tembaga hidup lagi. Nah, kan sebenarnya itu hanyalah simbol ya waktu itu. Dan nanti konteksnya bisa lain lagi kalau aku bahas. Dan yang penting kenapa dihancurkan? Karena mereka masih membakar korban bakarannya depan itu. Padahal mereka harusnya mempersembahkan korban langsung kepada Tuhan. Ular tembaga kan itu hanya sebagai sarana. Kenapa disembah? Padahal yang harus disembah adalah Tuhan. Begitu. Ya. Dan apa saja sih yang dilakukan Hizkia selain itu?
Hizkia melakukan banyak hal, seperti dia nantinya akan menguduskan kembali rumah Tuhan, juga kembali merayakan Paskah. Dan untuk membahas soal apa saja yang dia lakukan, ya, kita bahas minggu depan tentang bagaimana cara dia melakukannya. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, ya, yakni sebagai anak Tuhan, bila kita tetap berpegang pada firman Tuhan, apapun yang dilakukan pasti akan berhasil. Apalagi kayak Hizkia, karena dia sudah melakukan apa yang benar. Bahkan minggu depan nanti saya bahas apa saja yang dia lakukan untuk mengembalikan bahwa umat Israel harus tetap menyembah Tuhan. Maksud saya bangsa Yehuda, ya. Gitu. Oke, sekian dulu. Video berikutnya akan saya bahas tentang apa yang dia lakukan untuk memperbaharui kehidupan umat Tuhan di Yehuda. Sampai jumpa, Tuhan berkati.